Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan bi ahsani taqwim walladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan, menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Allah yang menguji di antara kematian dan kehidupan, bagaimana manusia yang paling baik amalnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Khataman Nabiin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita uswah, contoh syariah Islam yang memberikan kita pada kedudukan yang mulia, makhluk yang paling mulia, penuh keberkahan yang tidak putus harus kita syukuri. Banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Nikmat hidup, nikmat kehidupan, kemampuan bernapas manusia yang menghasilkan jutaan sel-sel yang bergerak, menggerakkan otot-otot manusia. Nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Khatib juga senantiasa berseru untuk khatib sendiri, juga untuk kita semua. Tak bosannya kita harus berseru. Mari kita bertakwa, pertahankan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Dan kita berharap berdoa pada Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, jiwa yang hidup akan mengalami, merasakan mati. Dan sesungguhnya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Di dunia ini segala hal belum ada kepastian. Rizki ditentukan Allah, tapi kita tidak tahu apakah besok kita dapat rizki yang baik atau tidak. Satu yang pasti Allah berikan pada manusia adalah kematian. Kita diberikan jatah umur sesuai dengan takdir Allah. Tapi satu yang pasti ini, kematian ini sering kita abaikan. Kita tahu pasti mati, tapi caranya mati seperti apa kita yang tidak tahu. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar di antara kita diuji olehnya siapa yang paling baik amalnya. Dan sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kematian husnul khotimah akan terjadi jika kita dijaga, jiwa kita dijaga dengan amalan-amalan yang baik. Kita berlomba di hadapan Allah apa yang mampu kita hasilkan sebagai amalan yang baik. Menurut saya satu komunitas penduduk yang begitu cinta kematian dan merasa yakin dengan kematian adalah di jalur Gaza. Saya pernah bertugas sebagai relawan di sana. Berinteraksi dengan mereka, hanya mereka yang merasakan mencintai kematian. Seperti mereka siap untuk mati. Dengan mati syahid ketika berperang melawan penjajah. Atau dia mati syahid. Atau hidup mulia. Semboyan yang sering mereka dengungkan. Mereka yakin dengan keyakinan akan pertolongan Allah. Nasrullah wa fathun qarib. Setiap bertemu kalau dengan Junaidy Al-Qassam, ngobrol, berdiskusi, selalu dia diakhiri dengan Nasrullah wa fathun qarib.
Padahal kita tahu, saya sudah hampir 10 tahun lebih, kemenangan muncul di area sekarang dengan Tifatul Aqsa itu. Mudah-mudahan memang Allah takdirkan. Tapi mereka yakin kalau tidak dia, anaknya yang akan menerima kematian yang mulia dan kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah teguhkan mereka, para pejuang bangsa Palestina dan pejuang Hamas Izzuddin Al-Qassam dengan kemenangan yang Allah janjikan. Hadirin rahimakumullah, akhir kehidupan itu akan sulit. Bahkan Rasulullah menggambarkan di akhir sakaratul maut, kadang masih ada godaan setan yang mencoba untuk menggelikan manusia. Memang sudah tugasnya setan. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa liqaulul mautakam la ilaha illallah, liqautu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, ajak, latih bicara, tuntunlah dengan lafaz la ilaha illallah. Barang siapa meninggal di antara kalian tuntun dengan la ilaha illallah. Kalimat ini susah diucapkan. Sederhana ketika kita sadar, tapi susah diucapkan. Sebagai seorang dokter, saya beribu-ribu mungkin menghadapi bagaimana pasien yang sakaratul maut, baik di ICU maupun dalam keadaan kecelakaan atau apapun. Tidak semua orang, bahkan seorang teman saya, sejawat saya di rumah sakit di Jakarta, mencoba mengobservasi berapa persen pasien yang dirawat itu dibimbing talqin. Dia bilang hanya saja 40-42%. Sisanya adalah banyak yang ketidaktahuan, lupa ketika dia sakaratul maut, akan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ihwatu man rahimakumullah. Pada Rasul dengan tegas dia mengajarkan, tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud lebih ditegaskan lagi. Mangkana akhiru kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat ketika dia meninggal dengan mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Masyaallah. Kematian syahid tidak hanya orang yang berperang di Gaza, bisa kita raih jika kita mampu mempertahankan pada saat sakaratul maut itu kita berproses dengan kalimat la ilaha illallah. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Tentu kita bertanya, kenapa Nabi mengajarkan kalimat sederhana ini diucapkan pada saat sakaratul maut? Tidak melihat apakah dia dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Tidak melihat apakah dia dalam keadaan sudah brain dead, mati otak, di mana seluruh strukturnya itu meninggal. Banyak pasien yang dia disupport dengan alat bantu napas, dengan obat-obat penggerak jantung, dengan obat-obat untuk membuat oksigen masuk dalam paru-paru, dengan makanan yang masuk pada pembuluh darah. Pada hakikatnya dia sudah mati. Dalam ajaran Rabithah Alami yang mengajarkan bahwa ketika dia mati batang otak, sesungguhnya dia sudah meninggal. Tapi kenapa masih ada? Pasti ada fadilah, ada rahasia. Tidak disebutkan dalam hadis yang lain bahwa kondisi tertentu. Ketika dia sakaratul maut, kondisi apapun, ajarkan, talqinkan la ilaha illallah. Saya mencoba mencari penelitian di jurnal, Masya Allah. Dan ternyata salah satu di jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas British Columbia di Rumah Sakit St. John di Amerika, dia mencoba merekam pasien-pasien yang sudah mati batang otak. Jadi kalau sudah mati batang otak, tidak ada aktivitas lain kecuali bantuan dari alat-alat yang di luar. Baik pernapasan, maupun infus untuk makanan, maupun untuk oksigen yang masuk dan gerakan jantung. Dan Masya Allah, ternyata rekaman EEG, elektroensefalografi atau gelombang otak itu, pada pasien-pasien yang diberikan kalimat thayyibah, pada pendengaran suara itu masih berfungsi. Artinya bahwa mereka menyimpulkan masih ada respon ketika telinga disampaikan secara audio atau tones. Masya Allah. Rahimakumullah. Maulak tahada batilan. Berarti hadis tadi memang menggambarkan tidak peduli kondisi apapun pada pasien sakaratul maut, ajarkan, talqinkan la ilaha illallah. Karena itu suara
akan memberikan respon pada otak. Akan membantu orang yang sakaratul maut untuk menghadapi malaikat pencabut nyawa dalam keadaan yang husnul khotimah. Pendengaran adalah organ terakhir, indera terakhir yang menghilang. Beritu kesimpulan mereka. Beberapa penelitian lain, saya baca di Saudi Arabia, para mahasiswa membuat penelitian bagaimana resitat Quran atau hafal ayat Quran yang dibacakan pada pasien yang habis operasi, CABG yang tidak koma, di Iran juga banyak. Kalau kita searching banyak sekali. Bahkan lebih bagus lagi. Jadi alunan ayat Quran atau kalimat thayyibah yang dipadakan pada pasien yang sedang tidak sadar ternyata meningkatkan tensi yang lebih stabil, tekanan lebih stabil, meningkatkan cakupan resapan oksigen pada paru-paru, meningkatkan regenerasi sel. Masya Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Artinya bahwa kalau kita dalam kondisi sakit seberat apapun, jangan bosan-bosan kita alunkan kalimat-kalimat thayyibah atau alunan Al-Quran di telinga pasien, bukan di ruangan. Boleh jadi kalau di ruangan terhalangi oleh bunyi mesin ventilator, mesin alat bantu napas. Hadirin rahimakumullah, gambar ini menggambarkan bahwa kita makin yakin bahwa jika memang kita dalam kondisi sakaratul maut, satu-satunya peluang terakhir untuk mencegah godaan setan adalah mengajarkan talqin. Barakallahu. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa adidin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nami ba'da. Masyiral mu'minin rahimakumullah. Jadi di hudat pertama saya gambarkan bahwa tidak semata-mata Rasulullah mengajarkan talqin, ternyata ada korelasi bahwa pendengaran adalah indera terakhir yang menghilang sebelum maut. Yang kedua, pendengaran atau bunyi-bunyian berespon pada gelombang otak meskipun dia sudah mati. Yang ketiga, penelitian yang lain, kalimat-kalimat thayyibah atau ayunan Quran memberikan dampak positif pada regenerasi sel, pada kemampuan. Bahkan di beberapa negara juga meneliti bahwa resitat Quran itu akan membuat daya tahan tubuh dan kemampuan ambang nyeri yang meningkat. Saya pernah alami. Ketika saya digaji sebagai dokter bedah, saya membersihkan luka seorang kakek 70 tahun. Mungkin kena pecahan bom. Tidak ada anti nyeri, tidak ada lukain. Yang ada adalah hanya cairan yang seadanya, kasa, dan beberapa benang jahit yang sangat minim. Saya disuruh oleh sahabat saya, Dr. Yasin, ya akhi, silakan kerjakan saja. Mana obat itunya? Lukain mana nggak ada ya akhi. Insya Allah, nasrullah wa fatun qarib. Memang saya lihat pasien sedang berzikir, bergumam. Saya dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha. Dengan bergetar saya bersihkan luka. Masya Allah. Luka yang kalau di Indonesia itu akan berteriak orang tuh. Dia dengan tenangnya saja pada orang tua. Berzikir terus. Akhirnya saya juga bisa tenang untuk mengobati luka seperti itu. Masya Allah. Dan memang penelitian membuktikan seperti yang saya sebutkan. Zikir yang sangat dalam akan menimbulkan ambang nyeri yang meningkat. Bahkan meregenerasi sel tadi. Hadirin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Kita yakin memang Allah memberikan karomah tidak hanya pada orang Gaza, tapi juga pada kita. Dalam surat Allah dikatakan, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh orang yang berzikir pada Allah akan tenang hatinya. Tatma'innul qulub itu menimbulkan dampak yang sangat hebat kalau kita mampu mengamalkan dengan baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kerjaan sehari-hari, praktek sehari-hari tentu akan susah menalkin tadi. Seperti yang disebutkan teman saya tadi bahwa pengamatan di rumah sakit hanya 40-42% yang mentalkinkan. Apa yang harus kita siapkan? Setidaknya saya mau ada dua hal yang siapkan. Yang pertama seperti yang diajarkan di surat Al-Mulk tadi, bahwa kita ahsanul amalan. Liyabulakum ahsanul amalan. Kita perbanyak, kita pupuk supaya kita taqarrub ila Allah, senantiasa dekat dengan Allah. Setiap kehidupan kita adalah bagian dari untuk taqarrub ila Allah. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan.
mencoba menenteramkan hati dengan membaca Quran, bersolat, bersawarah, bersedekah. Banyak amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah itu insya Allah menimbulkan kekuatan batin yang sangat hebat. Yang kedua, kita ajarkan keluarga kita yang paling dekat. Kita amanatkan. Nah, Bu, kalau Bapak mati, jangan lupa ada yang mentakelkan. Karena saat itu ada setan yang akan mencoba menggoda kita. Mencoba menjauh dari Allah. Talkinkan saya. Dengan pelan, insya Allah Bapak akan ucapkan dengan lirih. Jangan khawatir apakah dia mendengar tidak. Jangan khawatir apakah harus ada kalimat yang diucapkan ketika. Karena sesungguhnya yang tadi, kalau dia mati batang otak, hanya hati yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan muncul dalam mulut. Tapi yakin. Saya pernah loh gitu, ada pasien yang ketika udah koma, Pak, ayo Bu talkinkan. Dokter buat apa, kan sudah mati batang otak. Saat itu saya tidak tahu. Sekarang saya yakin ternyata. Hadis tadi, bagaimanapun kondisinya, kita talkinkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan. Suara yang dikenal oleh yang sakit. Ayahnya, ibunya, anaknya. Siapapun dia akan lebih mudah untuk mencerna. Ada penilaian seperti itu. Jadi ajarkan, karena momen yang paling mungkin itu adalah pada saat dia sakit. Oleh karena itu, di dalam sekarang saat ini alhamdulillah, Majelis Syuro Upaya Keselamatan Islam dengan DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 107 tahun 2016. Di mana dalam fatwa itu disebutkan bahwa kalau rumah sakit akan disebut rumah sakit syariah, salah satu syarat wajibnya adalah ada pedoman pelayanan pasien sakaratul maut. Ada SOP bagaimana melayani pasien sakaratul maut. Ada petugas yang akan melakukan sakaratul maut, talqin, membimbing talqin. Diajarkan semua stafnya, dokter, perawat, administrasi, termasuk ustadz atau para tazkiro yang memang rohaniawan yang ada. Diajarkan, ada bukti pelatihan. Ada bukti juga mengenal kapan dia sakaratul maut. Begitu pentingnya bagi MUI, bagi fatwa ini, maka keluar dalam fatwa. Di samping ada syarat yang lain. Salah satu syarat yang memang harus ada adalah ada pedoman, ada SOP, ada pelatihan, ada petugas, dan ada bukti. Berapa kematian di rumah sakit ini? 100 dalam 1 tahun misalkan. Berapa yang ditalkinkan, betul atau tidak? Di situ disebutkan nama, umur, diagnosa. Tidak akan bisa berbohong. Kalau dia misalnya gastritis, radang lambung, tidak mungkin dia akan talkinkan. Tapi kalau diagnosa multiple organ failure atau gagal jantung, siapa yang mentalkinkan, berapa menit, insya Allah. Itu adalah mandatori di rumah sakit syariah. Rumah syariah bukan hanya rumah sakit Islam, rumah sakit daerah pun, rumah sakit apapun adalah bisa diajukan untuk mendapat sertifikasi halal atau sertifikasi syariah ke MUI. Dan MUI dengan mukisi, kami dan kawan-kawan mencoba menilai. Jadi kalau kita akan meninggal, di samping mengejarkan ke kerabat kita, kalau kita sakit, pilihlah rumah sakit yang memang sudah ada seperti itu. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, dalam kondisi apa. Paling tidak anak kita atau keluarga kita yakin ketika kita dalam kondisi yang terburuk, dia sudah bilang ke dokternya, ke perawatnya, saya mohon amanat sesuai dengan amanat bapak atau ibu. Pada saat dia menurun memburuk, tolong ditalqinkan. Kalau tidak kami bersedia. Dalam SOP yang dikeluarkan oleh MUI dan juga Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia, yang diutamakan adalah keluarga dulu. Ketika keluarga nggak ada yang mampu, diizinkan ada surat pernyataan untuk dialihkan kepada petugas rumah sakit. Hadirin rahimakumullah, itulah bagaimana detailnya, apiknya dan sangat hati-hatinya Islam menjaga ruh kita supaya sejak lahir kita mendengar kalimat thayyibah, karena manusia adalah hanif, cenderung pada kebaikan, dan manusia paling sempurna, tapi dengan godaan yang bertubi-tubi akan terbebas, akan melenceng kepada perbuatan dosa dan maksiat. Sampai akhir hayat pun diperhatikan dengan baik. Ketika lahir diajarkan, disunahkan untuk diazankan. Ketika meninggal disunahkan untuk membaca atau mentalqinkan dan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita adalah kelompok orang yang diingatkan Allah, dijaga Allah, supaya kita senantiasa taqarrub ila Allah, ingat pada Allah dengan zikir-zikir kita.
zikir profesi, zikir amalan sedekah, zikir amalan kegiatan yang berniat karena mencari ridho Allah. Dan Allah menjaga kita untuk tidak digoda dan terbebas dari godaan setan yang akan menjerumuskan pada perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita termasuk kelompok yang meninggal dalam keadaan beriman dan berislam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kalaupun dalam keadaan sakit, ada keluarga kita, kerabat kita, atau petugas rumah sakit atau siapapun yang dengan sadar oleh Allah diderakan untuk membantu mentaklilkan kita, sehingga pada saat itu setan yang menggoda akan menjauh dan kita mampu mengucap baik dalam lafaz maupun dalam hati dengan ucapan la ilaha illallah. Dan Rasulullah berjanji, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Marilah kita kuatin dengan berharap kepada Allah agar kita dikuatkan dengan segala godaan setan. Kita juga akan diberikan ilham untuk senantiasa berbuat kebaikan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqimish shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.